Boleh. Baik, hari ini kita akan kuliah membahas mengenai tentang penelitian R&D ya, karena kemarin kan sudah tertunda karena ternyata tidak ada jawaban dari kelas ini. Baiklah, ya hari ini kenapa saya pilih R&D untuk kuliah? Mungkin waktu kuliah kita kan tinggal 2 minggu dan pada pertemuan 15-16 sebenarnya kan harapannya kalian itu bisa membuat sebuah proposal dengan judul-judul penelitian yang telah kalian buat. Judulnya sih kalau bisa ya kuantitatif, kualitatif, R&D ya. Nah, nanti bisa untuk mulai diajukan kepada kemarin kan sudah dibagi dosen pembimbingnya ya, rencana draftnya. Nah, itu bisa diajukan untuk saling dikomunikasikan dengan dosen pembimbingnya mengenai judul yang telah kalian buat. Nah, kemarin juga semoga apa ya yang dapat sesuai dengan pembimbing ya alhamdulillah. Kalau yang berbeda ya itu namanya juga seleksi alam dan memang apapun itu pembimbingnya ya itu adalah dalam beberapa tahun atau mungkin beberapa bulan kalau kalian bisa selesai ke depan, ya itulah pembimbingnya kalian, ya siapapun itu, ya. Saya kayaknya banyak yang kelas ini kayaknya ya. Oke, sebenarnya saya ingin melanjutkan ke materi untuk penelitian R&D. Nah, materi tersebut sebenarnya sudah ada juga di YouTube. Nanti silakan disaksikan juga. Jadi dipelajari di situ bisa. Atau mungkin sebenarnya yang bagus memang kalian belajar dulu baru tanya. Tapi memang karakteristik mahasiswa kita adalah kebanyakan memang disuruh dulu baru mau belajar. Ya, this is a reality ya. Nggak apa-apa, biarlah. Jadi nanti silakan belajar di situ. Kalau bingung silakan ditanyakan. Yang kualitatif aja saya yakin belum ada yang nonton mungkin ya. Beberapa aja yang nonton. Padahal ya kalau kalian tertarik di penelitian kualitatif ya bisa kalian belajar di situ. Karena seperti yang saya sampaikan di awal bahwasannya ketika saya menyampaikan mentok 30% tersampaikan. Sisanya adalah kerja keras kalian untuk belajar, kemudian membaca, memahami, review contoh-contoh artikel, review, kemudian setelah artikel kan review juga skripsi-skripsi yang sebelumnya telah ada. Nah, di sini saya akan langsung memperlihatkan contoh dari penelitian R&D. Kemarin karena sudah saya perlihatkan yang ada di kakak tingkat kalian, kalian bisa cek YouTube, nanti bisa minta di kelas sebelah ya. Di situ ada untuk apa ya contoh skripsi dari kakak tingkatnya. Nanti saya kirim juga di sini juga di grup. Ya, ya. Nah, oke. Apakah muncul di layar? Muncul. Lagi loading. Muncul ya. Muncul ya. Kalau muncul silakan ajukan jempol. Muncul. Muncul. Muncul ya. Muncul, Pak. Baik, terima kasih karena sudah muncul. Jadi di sini kita akan melihat beberapa contoh jadi judul pengembangan. Nah, biar kalian lebih paham sebenarnya kalau R&D itu judul depannya itu gampang. Tinggal ini aja. Tahu ya? Apa yang saya garis bawah atau apa yang saya blok? Kelihatan? Tahu pengembangan. Pengembangan. Biasanya seringnya di R&D itu judul depannya itu adalah pengembangan. Tinggal nanti pengembangannya apa, itu tergantung dari si penelitinya. Misalnya, penelitinya itu Diki misalnya. Diki ini mau mengembangkan pengembangan KPD atau apa, nah berbasis apa misalnya. Kalau di prodi kita, sebaiknya KPD ataupun apapun itu jangan lagi berbasis inquiry atau mungkin discovery itu sudah banyak.
Ya, coba cari yang lain. Saran saya, ya. Nah, kalau yang mau green chemistry ya kalau mau agak sedikit ribet bisa green chemistry, tapi bisa juga yang lain, ya. Kalau materinya berbeda, Pak, bisa, tapi ya kalian harus lihat dulu skripsinya kakak tingkat kalian itu apa bedanya. Dan ternyata sering sekali judul mahasiswa itu sama ataupun mirip, apalagi di penelitian R&D. Nah, makanya saran saya, apapun bentuk pengembangan yang akan kalian ambil nanti, kalian punya sesuatu poin atau yang strength point yang berbeda dengan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, baik. Di sini ada media berbasis pengembangan media berbasis Makromedia Flash 8. Nah, untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab kelas 4 di MI Mabul Huda Bansari Nganjuk Malam. Nah, ini penelitian dari contoh dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya, kita nanti bahas satu formatnya beda-beda. Ini dari Malang dulu. Nanti kita ada dari Alauddin Makassar. Ini sama, Alauddin Makassar juga. Ya. Oke, nanti coba dipikirkan apa yang akan menjadi pengembangan kalau memang mau di penelitian pengembangan, apa yang mau dikembangkan, ya. Oke, kita mulai dari latar belakang. Wow. Nah, Bahasa latar Arab. belakang. Nah, kalian beda ya, kalian bahasanya bahasa Indonesia kok. Tenang aja, ini bahasa Indonesia juga. Nah, di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang sama pada umumnya latar belakang itu kan menyajikan masalah yang muncul kan. Nah, di sini dia hal-hal yang umum biasanya. Kalau kalau saran saya sih ya to the point ke masalah itu lebih bagus. Kemudian ada poin-poin UIN ya. UIN itu kalau bisa kalian itu punya poin-poin mengenai nilai-nilai Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya, saran saya, mengapa harus punya seperti itu? Ya, kalian orang UIN, apa bedanya dengan orang umum? Ya, kalian harus punya pembeda, bukan? Nah, di situ kalian harus punya. Oke, bentar. Kemudian hal-hal umum, nah ini dia sajikan. Kemudian dia sampaikan ada beberapa masalah ya. Dalam proses belajar ada dua unsur seperti metode dan media. Nah, dia mulai masuk. Dia mulai masuk di medianya ini. Nah, medianya ini nanti dia akan mencari titik lemahnya, ya biasanya kalau di latar belakang, titik lemahnya. Nah, habis itu baru dijelaskan mengapa kebutuhan mengembangkan media makromedia flash ini. Nah, di sini dia tidak langsung menjelaskan itu, tapi dia menjelaskan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini bahasa asing yang ternyata susah. Nanti kalian berubahkan dari kimia pun bisa sama aja latar belakang itu ya. Nah, terus tujuan dia itu apa? Untuk meningkatkan mutu. Nah, dikenal juga keterampilan bla 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 bla. Nah, ini perlu cara kan untuk meningkatkan kualitas atau kualitas proses maupun hasil biasanya di situ. Nah, kualitas proses maupun hasil ini bisa dia tingkatkan. Nah, di sini dia sampaikan juga masalah yang terjadi di lapangan. Nah, dari faktor guru itu seperti apa, dari faktor ini observasi. Ini bisa kalimat observasi ini bisa kalian taruh di tengah ataupun di akhir. Tergantung dari atau di depan pun bisa. Itu kalau kalian belajar dulu dengan dosen bahasa Indonesia, kalau ada kalimat apa? Induktif dan deduktif, nah itu kan bisa belajar di situ. Nah, jadi ada yang kalimat yang memang di depan, ada yang di akhir kalimat intinya. Nah, dia ini menyampaikan masalahnya itu sedikit mendekati di akhir. Nah, di situ ada beberapa hal yang memang dia sampaikan. Ya. Nah, ini kekurangan-kekurangan. Biasanya kalau ini seperti ini kalian pas observasi. Nah, karena ini belum observasi, jadi kalian sampaikan aja yang sesuai artikel, misalnya keunggulan dari Makromedia Flash, kemudian keunggulan dari apa yang ingin kalian kembangkan itu bisa kalian sampaikan, sehingga menjadi
suatu latar belakang yang mendukung penelitian kalian. Nah, di sini baru disampaikan dari keterangan di atas, dari berbagai keterangan di atas. Nah, itu dia ini ya, meningkatkan pemahaman siswa. Nah, kemudian disampaikan pendukung-pendukung kalimatnya. Nah, kemudian jadilah sebuah inti di akhir. Kemarin saya lihat juga latar belakang beberapa sih ya, beberapa cukup bagus untuk di bab 1, walaupun masih bahasanya kalau orang Jawa bilang masih ngalor itu, tapi ya enggak apa-apa lah. Itu kan saya bilang kalau kalian buat latar belakang itu wajar kalau masih salah karena masih pertama kali. Nah, ini pengembangan media berbasis makromedia flash. Nah, ini. Nah, di situ rumusan masalahnya apa? Menarik. Kalau di tempat kita biasanya rumusan masalahnya adalah bagaimana mengembangkan ya. Ini kita lihat. Nah, di sini dia bagaimana pengembangan media berbasis makromedia flash untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, sebenarnya kalau untuk meningkatkan berarti nanti dia ada perlu uji efektivitas. Nah, kemudian bagaimana efektivitas penggunaan. Nah, ini berarti mungkin sampai tahap ke 10 kalau Pop and Go nanti. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media berbasis media flash untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, di sini nanti kalian bisa cek contoh dari kakak tingkat kalian itu apa biasanya. Biasanya kalau di 6.2 sama 3 itu respon. Ya, tidak akan sampai masuk ke dalam efektivitas. Ini sampai ke efektivitas. Tujuan is okay, kalian kemarin beberapa ada yang bagus juga. Ada yang perlu dijelaskan tentang spesifikasi produk, ada yang nggak perlu. Di sini dia jelaskan spesifikasi produknya, ya. Nah, kemudian pentingnya penelitian pengembangan. Nah, ini manfaat penelitian lah ya. Nah, di sini. Kemudian ada keterbatasan, ya disampaikan juga. Nah, keterbatasannya ini apa aja. Nah, kemudian definisi istilah. Oke, sampai sini seharusnya tidak ada masalah ya. Nah, kajian pustaka. Kajian pustaka ini biasanya kalian bisa ambilkan dulu dari penelitian terdahulu, tapi kalau penelitian terdahulu itu apa saja yang menjadi penelitian yang berkaitan. Makanya kemarin ada di pertemuan 4 tentang review jurnal itu. Tujuannya apa? Nah, tujuannya biar kalian itu tahu ada berbagai media yang sebelumnya telah dikembangkan dengan mirip dengan judul, mungkin dengan judul kalian terinspirasi dari judul tersebut. Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitiannya kalian ya. Nah, kemudian kajian teori. Kajian teori ini biasanya apa yang terkait dengan judulnya kalian yang nanti akan dibahas pada pembahasan. Nah, di sini kan ada bahasa Arab, kemudian pengertian bahasa Arab. Nah, kalau kimia nanti bisa pengembangan itu apa, kimia itu seperti apa, itu bisa. Ya, itu tergantung dari kalian sendiri nanti yang akan menuliskan ini di bab 2 ya. Atau kajian teori aja bahasanya. Nah, biasanya kalau media itu harus ada ini pengertian tentang media itu seperti apa, kemudian bagaimana proses pengembangan media LKPD itu, bagaimana mengembangkannya. Nah, itu perlu untuk dijabarkan di kajian teori ini, karena akan berkaitan dengan pembahasan yang ada nanti di bab 4. Ya. Nanti sambil bimbingan bisa kok kalian. Nah, ini kemudian disampaikan makro media flash. Coba perhatikan tadi kan bahasa Arab, kemudian ada media pembelajaran, kemudian pengembangan makro media flash. Nah, itu kan ada semuanya di judul. Ya. Kemudian, nah ini dikenalkan makromedia flash itu seperti apa, bla 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 bla. Nah, sampai di situ. Ini lebih ke teori ya. Jadi banyak kalian cari ini di googling bisa, di buku bisa. Yang penting kalian jangan lupa melakukan citasi namanya agar tidak terjadi plagiasi. Nah, kemudian apa yang ditingkatkan? Si peneliti mau meningkatkan hasil belajar. Nah, ini dimasukkan juga di dalam situ. Nah, faktor intern, ekstern, nah ini dimasukkan. Kemudian juga bab 3 ya. Nah, di sini
Kalian akan menyusun tentang bagaimana penelitian R&D. Kita lihat dia mengembangkan metode apa? Metode Borg and Goal. Nah, nanti kalian bukan cuma Borg and Goal aja yang ada di dalam penelitian R&D. Di penelitian R&D itu ada berbagai jenis. Misalnya 4D-nya Tiaga Rajan, kemudian ada apa namanya 4D Tiaga Rajan, kemudian Dick and Carey, kemudian Hanafin Fleck, ada beberapa lah, banyak itu ya. Nanti bisa kalian pelajari. Oh, ID misalnya. A, D, D, I, E. Nah, itu ada juga analyze, design, develop, implementation, and evaluation. Nah, nanti bisa kalian pelajari itu. Kalau untuk teori sebenarnya itu akan mendukung hanya pada beberapa kalimat di depan ini. Metode pengembangan yang dipakai adalah apa? Nah, ini bukunya Prof. Sugiono. Bisa juga kalian cari bukunya Borg and Goal sendiri, kalian terjemahkan juga bisa. Biasanya digambarkan ya ini, penelitian pengumpulan informasi, tapi kalau memang nggak mau digambar juga nggak apa-apa, sama aja. Yang penting model pengembangan ini kalian tahu bagaimana menjelaskannya. Nah, ini langkah-langkah pengembangan dari Borg and Goal. Pengumpulan informasi awal, perencanaan, pengembangan format produk, uji coba awal, validasi, revisi produk. Nah, samalah seperti ini, prosesnya seperti ini. Sama. Nah, ini dijelaskan pengumpulan informasi itu ngapain aja di metodologi ya. Kemudian perencanaan itu apa saja, misalnya pengumpulan informasi ini mengumpulkan informasi yang meliputi ya apa, kajian pustaka, pengamatan, observasi kelas. Nah, kalian kan ngumpulin data-data awal dulu. Nah, kemudian di situ kalian merencanakan, nah, merumuskan tujuan, kemudian perencanaannya mau seperti apa sih proses pengembangannya, nah, apa aja tahap yang harus dilalui, kemudian apa aja tujuan yang ingin dicapai. Kemudian baru pengembangan format produk awal. Nah, kalau di Borg and Goal seperti itu langkahnya. Nanti beda lagi di EDI, beda lagi di 4D, itu berbeda lagi ya. Adik and carry beda lagi. Kemudian ada uji coba awal. Nah, ini kan tahap keempat ya, uji coba awal. Nah, itu disesuaikan berapa orang yang harus diuji coba. Nah, ini setiap orang atau setiap peneliti itu punya alasan sendiri. Nah, karena ini luas ini ya, uji cobanya 1-3 sekolah loh, bayangkan. Kalian biasanya kalau kita masih mahasiswa ya, seringnya itu masih memakai satu sekolah. Kenapa sampelnya lebih besar, lebih baik? Berarti produk kalian teruji untuk bisa dipakai di banyak sekolah. Nah, seperti itu sebenarnya. Kenapa bisa dipakai kenapa kadang-kadang ada 1, 2, 3 sekolah. Seperti itu. Nah, tapi di sini satu sekolah sih memang. Nah, di sini kemudian revisi produk, setelah diperbaiki ada revisi produk ya. Nah, di sini juga pengembangan awal ini biasanya itu kalian melakukan validasi. Jadi sebelum masuk ke lapangan uji coba skala kecil, kalian melakukan proses validasi. Validasi itu dilakukan dengan biasanya ahli yang kalian anggap validator atau ahli di dalam pembelajaran yang atau media ataupun produk yang kalian kembangkan. Ya. Nah, itu banyak bisa kalian pakai bahkan ada rumusnya ya. Kalau di penelitian R&D, kalau tempat saya S2 itu minimal 5 reviewer dengan tingkat pendidikan S3 atau profesor. Nah, kalau yang untuk S1 memang tidak akan terlalu ketat seperti ketika S2 ya. Nah, ini ada uji coba lapangan, kemudian ada revisi produk, uji coba lapangan lagi, perbaikan produk, kemudian diseminasi. Nah, ini dia selesai ya tahapannya ya. Nah, ini bisa kalian tulis detail ini kalian buat bagan agar memudahkan bagaimana proses pengembangannya. Ini untuk penelitian R&D. Nah, ini di prosedur pengembangan, ini ada pra pengembangan produk. Nah, di pra pengembangan produk itu biasanya bisa mengkaji analisis kebutuhan. Itu bisa mengkaji kurikulum, melakukan studi lapangan, ngecek ke lapangan, kemudian juga pengumpulan dan penilaian bahan, penyusunan kerangka media, dan sebagainya. Ya. Kemudian tahap pengembangan. Nah, pengembangan ini ya itulah validasi produk salah satunya ya.
Nah, setelah pasca itu ya evaluasi produknya. Produk setelah kalian kembangkan, dapat hasil review, validasi, kalian ya perbaiki, revisi. Apa yang kurang-kurang kalian perbaiki. Ya. Di sini ada kemudian uji coba produk. Nah, uji coba produk ini ya bisa dikonsultasikan ke dosen pembimbing sebelum keluar, tapi lebih baik biasanya lebih kepada ahli, validator ahli, kemudian ke siswanya, karena dia yang akan memakai. Validatornya siapa saja, Pak? Boleh dosen yang kalian percaya, kemudian guru. Guru yang akan menggunakan itu. Mengapa guru harus menjadi validator? Karena ya dia user, dia ngerti nggak ngertinya kan dia juga yang akan pakai. Nah, seperti itu sebenarnya. Kemudian ada subjek, nah, subjek yang digunakan. Subjek ini kadang-kadang bahasanya ada yang perlu ditulis, ada yang nggak perlu ditulis ya. Nah, di sini subjeknya dia menulis siswa-siswi yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Hamam Bauda. Ini kalimatnya double ya. Kalau udah online ini kebaca agak malu juga sebenarnya. Kemudian oke. Nah, data, jenis data sama teknik pengumpulan data sama teknik analisis data. Itu biasanya yang sering bingung. Kalau teknik pengumpulan data ya pakai apa aja data sih yang ada di sana. Misalnya wawancara, kemudian angket, kemudian bisa nilai misalnya. Itu teknik pengumpulan data. Nah, analisis data ya dari data yang dikumpulkan itu kalian menganalisis. Nah, cara menganalisisnya mau seperti apa. Nah, itu. Nah, ini data sebenarnya bahasanya ya saran saya sih jangan pernah data kualitatif atau apa ya kurang pasti. Tapi kalau ditanya kadang-kadang ada penguji yang memang berbeda persepsi. Persepsi kalian kualitatif itu ya data yang berupa tulisan dan sebagainya. Kuantitatif angka yang kalian interpretasikan. Tapi terkadang ada penguji itu minta bahasanya jangan seperti itu. Nah, nanti silakan cari bahasa yang lebih aman untuk menyatakan data kualitatif dan kuantitatif. Nah, seperti ini ya, instrumen pengumpulan data. Ada angket, kemudian ini cuma angket ya, teknik analisis data. Nah, ini kurang sesuai ya, kita review orang lain. Kenapa cuma angket? Padahal dia juga melakukan ini, melakukan perlakuan. Jadi harusnya ada data yang lain, misalnya data nilai dan sebagainya. Ya, ini bukan perlu diperbaiki nih, tapi sudah jadi skripsi ya, perlu kalian pahami ya, agar tidak salah nanti antara teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Oke, kita lanjut ke judul yang kedua dari UIN Alauddin Makassar. Nah, ini ada pengembangan instrumen tes hasil belajar kognitif mata pelajaran fisika, materi pokok, dinamika gerak. Nah, mungkin nanti ada materi yang lain, kalau kimia mungkin yang tertarik. Kemudian juga kalau buat judul ini bagus menurut saya. Dia trapesium sempurna. Nah, terlihat enak lah kalau dibaca ya. Jadi ya kalau buat judul seperti itu. Bisa seperti itu. Oke, kita lanjut ke latar belakang langsung. Nah, latar belakang. Ya sama sih latar belakang, ya cari masuk. Ini umum dulu lah ya, hal-hal umum. Ini nggak terlalu bagus kayaknya. Kemudian, nah ini. Kenapa saya bilang nggak terlalu bagus? Rujukannya cuma satu. Sebanyak halaman ini rujukannya cuma satu. Ya. Nah, ini nilai-nilai keuinan kalian. Oh iya, Bu. Iya. Nah, ini nilai-nilai dari mahasiswa UIN ya. Bisa andalannya ada Al-Mujadalah, Iqra' Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, dan sebagainya. Boleh hadis juga boleh ya. Tapi saran saya carilah ahli tafsir, kalian bukan ahli tafsir ya. Nah, dipelajari lagi mengenai bagaimana nilai-nilai keislaman itu. Apa beda mahasiswa UIN dan mahasiswa umum ya. Nah, itu. Terus rujukannya coba kalian lihat. Ini cuma 2 ya. Nah, itu juga kurang sebenarnya. Kalau mau merujuk itu kalau bisa banyak, lebih bagus. Latar belakang itu banyak karena apa? Lebih ilmiah. Nah, seperti itu. Nah,
Nah, dia menjelaskan bahwa diperlukan tes hasil belajar yang menarik. Nah, THB merupakan tes penguasaan. Nah, dia jelaskan THB itu seperti apa. Kemudian penilaian agar proses informasi ini lebih bagus dan sebagainya. Jadi dia itu ingin mengembangkan instrumen tes tadi. Nah, kemudian di tengah dia sampaikan observasinya seperti apa. Di sini kalau gap yang ada di sekolah itu apa? Faktanya sering mengeluh tidak puas terhadap hasil belajar. Kemudian merasa mampu, siap, tapi hasilnya rendah. Mungkin kan ada celah di situ. Artinya ada kesalahan di dalam hasil belajar atau mungkin tesnya. Nah, kemudian baru didukung dengan beberapa pernyataan. Nah, pernyataan di sini menurut saya sih kurang bagus ketika dia nggak ada seharusnya ya dia cari bahwa tes hasil belajar yang baik itu mendukung bla 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 bla. Nah, seperti itu seharusnya. Tapi dia oke, pendengar Jenny Ponto, susah nian namanya. Nah, itu harusnya ada rujukan di sini. Satu paragraf kalau nggak ada rujukan itu serasa makan sayur kangkung tanpa kangkungnya, bukan kangkungnya, mungkin kuahnya ya. Nah, serasa kurang, jadi ada kosongnya. Nah, di sini perlu rujukan. Nah, kalian nanti ya proses belajar juga pas menyusun latar belakang. Nah, di sini ada instrumen tes hasil belajar yang digunakan dan sebagainya dijelaskan di sini. Nah, barulah biasanya disimpulkan di kalimat terakhir. Ya, disimpulkan di kalimat-kalimat terakhir. Nah, dia mengembangkan dengan 4D ini, 4D ini diagar aja. Nah, bagaimana kita masuk di rumusan masalah? Rumusan masalah harus diingat ya, harus sesuai dengan tujuan. Kalau 4 ya 4. Nanti di bab 5 juga kesimpulan, itu juga harus sesuai. Misal 4 ya 4, 3, 3, 5, 5. Nah, kadang-kadang kemarin ada yang ujian itu menarik. Dia menuliskan rumusan masalahnya 2, kesimpulannya 1. Jadi itu nggak sesuai di bab 5. Ya, itu termasuk dalam kategori fatal ya sebenarnya kalau seperti itu, karena rumusan masalah itu jelas ada tujuannya di dalam penelitian dan pasti ada kesimpulannya ya. Nah, di situ dia bagaimana penggunaan instrumen tes, kemudian bagaimana rancangan, bagaimana hasil uji coba, bagaimana hasil uji coba keterbacaannya. Ada 4 ya, artinya dijawab juga dengan 4 ini ada di sini. Nah, ini yang lain-lain manfaat penelitian itu tergantung aturan penulisan di tempat-tempat atau universitas yang lain ya, beda-beda. Nah, di sini apa aja yang dia bahas? Ya, pengembangan tes hasil belajar. Ya, di hasil belajar itu apa yang dikembangkan? Hasil belajarnya. Hasil belajar itu dijelaskan ada kognitif, kemudian ada hasil belajar umum, ya, kemudian instrumen tes hasil belajar itu apa? Bisa dilakukan dengan tes, wawancara, skala, sosiometri, ya, dia jelaskan tes hasil belajar. Macam-macam tes, evaluasi lah ini mirip lah, fungsi tes dan sebagainya. Ya, dia menjelaskan apa yang mungkin bisa akan mendukung pembahasannya yang ada di bab 4 nanti. Nah, ini seperti inilah bentuk tesnya. Oke, kajian teori kita lewatkan karena memang harus sesuai dengan apa yang ada judul. Nah, ini metodologi. Oh, belum. Dia masih menjelaskan define. Ini sebenarnya bisa dijelaskan di metodologi ya. Nah, model 4D ini. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan di metodologi model 4D. Nggak perlu dijelaskan di bab 2. Nah, seperti ini, oke, dia jenis penelitian dia jelaskan, lokasinya dia jelaskan, subjeknya bisa dijelaskan, kemudian instrumen penelitiannya apa. Dijelaskan tes, angket, tahapan penelitiannya seperti apa. Nah, tahapan kalau R&D itu sebenarnya penting sih tahapan penelitian ini, karena di setiap langkahnya kita akan tahu kita ngapain aja. Kalau 4D, dia ada define, design, develop, sama disseminate. Ya, dia cuma pakai 3 sampai develop atau pengembangan. Nah, ini rancangan desainnya. Kalau kalian bingung 4D itu apa Pak, kemudian box and goal itu apa, ya nanti di PPT itu sudah ada sih sebenarnya
Terus kalian bisa cari nanti kata kuncinya penelitian penelitian pengembangan atau research and development, itu yang bahasa Inggrisnya. Itu seperti apa, contoh-contohnya, caranya seperti apa, itu juga ada di googling bisa. Ya, nah di sini ada teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data, nah ini bisa data uji kevalitan. Kemudian teknik analisis data ini, dia ada kevalitan dibagi dua ya. Dia pakai Gregory. Analisis data kevalitan, nah ini Gregory. Apa itu Gregory ya? Kalau belajar di evaluasi ada itu biasanya ya. Nanti silakan. Nah, kalau ya memang ginilah, skripsi itu seperti kalian selama kuliah 3 tahun itu ngapain dikumpulkan jadi satu ya di sini. Cuma dengan implementasi karya tulis itu saja ya. Nah, ini rumus-rumusnya ya. Nanti kalau kalian cari contoh penelitian R&D itu ketemu sendiri kok rumus-rumusnya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, nanti setelah ini tanya jawab ya. Ini ada pengembangan LKPD. Nah, ini yang sering dikembangkan oleh mahasiswa kimia juga berbasis discovery learning. Nah, sudah dibilang kan, discovery learning itu banyak banget. Discovery learning, inquiry. Yang agak jarang itu PJBL sama yang PJBL aja. PJBL. Inquiry, discovery, kemudian problem. Problem agak jarang sih sebenarnya. Tapi problem ini ya kalian harus seakan-akan menjadi siswa agar tahu masalah yang ada di sana. Nah, di sini di depan selalu ada apa? Pengembangan. Apa yang dikembangkan? LKPD. Ya. Kemudian ingin dimodifikasi atau seperti apa? Ingin dibuat berbasis DL, Discovery Learning. Kemudian dia di materi apa? Nah, misalnya materi sel, nah, EMA, Gupi, Buntu, Ganara. Oke. Lanjut ya. Oke, ini di latar belakang dia susun dulu hal-hal yang umum biasa lah ya. Ini ya perskripsian memang seperti ini, hal umum, kemudian ada nilai-nilai Islam. Nah, ada yang terjemah, tapi saran saya langsung aja cari yang apa ya, bukan terjemahan lagi tapi tafsir. Karena kalau terjemahan tafsirnya mungkin bisa banyak. Bahasa Arab kan bahasa yang paling luas di dunia salah satunya. Nah, kemudian dia menjelaskan perubahan kurikulum, kemudian dia biologi. Biologi itu seperti apa? Bisa kan ganti kimia, misalnya. Kimia ini karakteristiknya seperti apa? Nah, di sini nggak ada yang mendukung. Nah, kemudian LKPD itu seperti apa? Nah, sehingga bisa mendukung atau meningkatkan proses pembelajaran. Nah, kemudian baru disampaikan hasil observasi. Ya, ini sebenarnya gini ya, latar belakang ini biar kalian runtut dan bagus, itu buatlah kerangka berpikir kalian. Jadi kalau latar belakang ini kerangka berpikir kalian itu sudah jelas, visioner, itu menyusun latar belakang tidak akan terlalu sulit. Ya. Nah, baru di kalimat terakhir ya seperti ini aja. Pengembangan laboratorium kerja peserta didik berbasis discovery learning pada materi itu sel. Nah, ini beda ya form penulisannya, memang agak menarik ya. Tapi kalian nanti sesuaikan aja yang ada di UIN kita ya, bukan UIN Alauddin maupun UIN Maliki. Nah, di sini dia menjelaskan rumusan masalahnya ada 4. Nah, harusnya ada 4 juga jawabannya. Oke. Dia tidak ada di sini ya. Memang terkadang berbeda-beda. Tujuannya ada di sini. Iya ya. Jadi menarik ya kita belajar format-format penulisan yang lain. Nah, tujuannya ada di sini. Ini menjawab dari kekurangan dari di pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Kajian teoritis ya ini. Beberapa peneliti memang kadang-kadang menuliskan penelitian pengembangan itu seperti apa. Dia ini menjelaskan karena dia mau menjelaskan proses pengembangannya. Ini model camp. Nah, ini jenis model camp 4D, kemudian kita lihat dia itu pakai modelnya siapa. Di metodologi. Nah, ini seperti ini aja. LKPD itu apa? Bagaimana cara mengembangkan LKPD? Nah, itu ada di sini juga.
Oke. Kita lihat langsung di metodologi. Kalau bab 2 ini ya kalian, misalnya ya, bab 2 ya, kalian materinya struktur atom. Jelaskanlah struktur atom di sini. Ya, bab 2 ini sampai berapa halaman struktur atom. Nah, baru metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian R&D, dijelaskan bla 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 bla, lokasinya di mana, model pengembangan ini apa? 4D lagi ya, 4D-nya Tiaga Rajan. Nah, kemudian apa aja sih yang dilakukan di Tiaga Rajan ini? Nah, dia menjelaskan pendefinisian, define D yang pertama, desain D yang kedua, kemudian D yang ketiga develop, itu ngapain aja? Ini ada di sini. Kemudian yang terakhir D4 atau disseminate. Nah, di situ. Ingat agar bahasa kalian tidak termasuk dalam plagiasi. Setiap pendefinisian dan sebagainya ini gunakanlah bahasa kalian sendiri. Tetap mengambil dari langkahnya si Tiaga Rajan misalnya. Cuma bahasanya sedikit atau sedikit banyak perlu kalian rubah agar tidak terjadi plagiasi. Yang sering kan kasus plagiasinya. Karena penelitian pendidikan ini rata-rata ya metodologinya itu mirip. Oke, ya. Alur penelitian ya jelaskan, kemudian diagram alur yang digunakan. Nah, ini diagram alur penelitian ya, bedakan dengan kerangka berpikir. Kalau kerangka berpikir ya visionernya kalian ngapain di penelitian ini. Kemudian data uji kevalitan, kemudian uji kepraktisan, uji efektivitas. Nah, ini lembar-lembar teknik pengumpulan data atau mungkin bahasa tempat lain itu instrumen penelitian. Sama saja. Tinggal nanti bagaimana teknik analisis datanya. Ini kadang-kadang ada yang digabung memang. Nah, ini dijelaskan bagaimana ketika dia ini dikatakan efektif berapa persen, kemudian valid itu berapa persen. Nah, ini respon yang bagus ya. Nah, ini tabel kriteria kevalitan, kemudian respon, kemudian juga ada penentuan hasil belajar. Ini sampai efektivitas berarti. Kalau di kita biasanya nggak sampai efektivitas, tapi cukup sampai di pengembangan. Oke, kita lihat di PPT. Apakah muncul? Saya mendengar suara kalian. Mohon maaf ya, sudah ngomong setengah jam. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke, muncul ya. Nah, di sini, ini kan sudah muncul ya. Nah, ini saya menjelaskan tentang beberapa pengertian R&D. Nah, ini sebenarnya mentok pada teori. Nah, tapi kalau diimplementasi di bab 3, nanti biasanya kalian cukup lihat ini langkah-langkah dari ya ini pertama pro and goal, siapa saja sih model Sukamto, kemudian Adi, ya. Nah, pokoknya goal ada di sini semua langkah-langkahnya. Nanti silakan cek YouTube yang ada di e-learning ya. Sama aja sih saya menerangkan, cuma ngulang-ngulang daripada ngulang lagi. Nah, kemudian kita coba ke yang lain. Ada banyak kok, kalian kalau cari model pengembangan ini banyak banget. Nah, ini penjelasan-penjelasan dari tiap tahapan ya. Ada model Azure ya. Model CAM tadi ya. Nah, itu. Ya, tinggal kalian nanti memilih model apa yang sesuai untuk pengembangan kalian. Kalau media itu biasanya ADI. ADDIE biasanya. Tapi mau model pengembangan jenis apapun, yang penting produknya terimplementasi dan bisa untuk digunakan sebagai landasan kalian dalam meneliti. Ya, baik. Sebenarnya cukup itu sih saya menjelaskan tentang itu saja. Atau mau kita lihat dulu penelitian kakak tingkat kalian juga boleh. Gimana? Ada pertanyaan? Halo, Assalamualaikum. Apakah ada pertanyaan?
Lihat penelitian aja, Pak. Lihat penelitian ya. Oke. Kita lihat beberapa penelitian ya. Oh, bukan. Tar, tar, tar. Yo Kak, ambillah dulu, Ge. Yo. Nah, kita akan melihat beberapa jenis penelitian kakak tingkat kalian ya. Apakah belum muncul? Pak, lihat penelitian yang ini, Pak. Pengaruh. Oh, pengaruh di pertemuan yang sebelumnya ya, Diki, ini R&D dulu ya. Yang kemarin itu, Pak, ya? Ya, nanti silakan dicek kalau yang pertemuan. Ini R&D dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang tertarik di R&D. Nah, R&D ini kakak tingkat dia. Nah, ini mengembangkan to be a chemist ya. Menarik loh sebenarnya. Kakak tingkat kalian itu banyak ide-idenya. Nah, ini apa Mas Adedean ya. Bagus juga latar belakangnya dia. Tapi saya tidak akan mengirim penelitian ini karena ini belum diupload di dalam di Gilib atau digital library. Jadi tidak akan saya kirim ke kalian yang sudah Adedean sudah wisuda berarti, Pak? Belum. Baru kemarin ujiannya ya. Belum. Nah, ini bagus dia. Dia langsung menyatakan bahwa ada nilai-nilai Al-Quran. Ini hal umum di depan, dia sampaikan di depan. Ya. Kemudian ya dia sampaikan di situ ada potensi-potensi masalah dan sebagainya. Kemudian dia dukung dengan bahwa zaman era kekinian itu harus memanfaatkan media yang ya abad 21. Dia sampaikan juga di sekolah itu maksudnya apa, Pak? Itu Pak ungu. Apa? Yang ungu itu revisi, Pak, ya? Enggak, ini salah. Saya pertanyakan biasanya kalau di ujian. Ya, ini kalimatnya salah atau kurang tepat biasanya. Atau tidak merujuk. Karena kalimat yang panjang tidak merujuk dan itu berubah biasanya seperti kesimpulan dan pernyataan, itu rawan plagiasi. Jadi makanya saya ungkan ya. Nah, nanti kita lihat punya yang lain juga nggak apa-apa. Nah, dia bagus kemudian baru disampaikan hasil wawancaranya seperti apa. Lebih bagus lagi kalian sampaikan ada tabel atau mungkin ada grafiknya. Nanti kita lihat juga, saya coba perlihatkan. Tapi ini tergantung ya, ini terkadang style dari peneliti sendiri, style juga. Jadi peneliti ini misal tanya, saya malas data kayak gitu Pak, nggak terlihat dan sebagainya. Saya lebih suka kata-kata ya. Buatlah kata-kata itu mendukung ya. Jadi kata-kata itu benar-benar bisa mendukung dari risetmu, itu nggak masalah juga. Nah, berdasarkan wawancara, nah dia itu ada LCD proyektor tapi tidak digunakan, ada lab komputer tidak digunakan. Nah, dia kemudian jelaskan satu persatu, merujuk itu. Nah, akhirnya dia berpikir bahwa bisa di sekolah tersebut dikembangkan jenis pengembangan ini, wants to be a millionaire, tapi dia rubah namanya menjadi wants to be a chemist tadi ya, dengan software Macromedia Flash. Nah, baru dia jelaskan ilmu kimia. Ini cukup panjang sih sebenarnya punya Mas Adi ini ya. Nah, baru di sini, nah biasanya kesimpulan kalau yang skripsi sih seringnya memang di akhir ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana rumusan masalah? Rumusan masalah ini ada biasanya gini, kalau di kita cukup sederhana ya, kelayakan dan juga rumusan responnya. Oke, apakah sinyal stabil? Halo? Tadi muncul suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oh iya, tadi ada informasi tidak stabil ya sinyal ya. Ya semoga nanti nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di YouTube kok. Saya upload aja langsung habis ini karena masih di kampus. Nah, ini kemudian ada rumusan masalah dan batasan masalah. Nah, rumusan masalah dan juga batasan masalah ini nanti ya ini harus disesuaikan. Rumusan masalahnya apa, batasannya masalah apa, tujuannya apa. Nah, batasan masalahnya dia mau beberapa yang dikembangin apa, pakai aplikasi apa, kemudian soalnya berapa, nah itu harus ada semua. Ya, manfaat penelitian is oke, kalian insya Allah nggak ada problem. Banyak yang kalimatnya sama-sama. Kemudian di sini ada kerangka dasar teori, ya atau kerangka teori lah, katakanlah seperti itu. Nah ini dia menjelaskan apa? Yang pertama media pembelajaran dia jabarkan. Nah, kemudian
Selanjutnya apa setelah media pembelajaran? Lanjut dia di pengembangan media. Nah, pengembangan media ini jenis R&D ini bisa mengembangkan media. Kemudian jelaskan materinya. Dia menjelaskan kan tadi materi struktur atom ya untuk kuis. Ya, sudah materi struktur atom. Nah, kemudian setelah itu harusnya wants to be a chemist ya, atau mungkin makromedia flash-nya. Nah, makromedia flash, kemudian wants to be a chemist atau wants to be a millionaire. Nah, yang sesuai dengan judulnya dia. Baru nanti kalian cari penelitian yang relevan. Makanya kemarin ya itu saya sampaikan review artikel itu salah satu fungsinya itu. Jadi kalian itu sebenarnya sudah mulai dikumpulkan dari awal itu. Buat bab 1 dulu. Nah, pelan-pelan nanti kalian selesai kuliah ini selesai menyusun proposal insya Allah ya. Nah, dia jelaskan waktu dan tempat penelitian bisa digabung, jenis dan desain penelitian. Nah, dia pakai yang Hanafin and Peck ya. Hanafin and Peck. Banyak kok sebenarnya Hanafin and Peck. Rotary juga ada, Rontri kok Rotary. Rontri, ya itu ada juga mekanisme Rontri. Nah, ini dijelaskan prosedur, subjek. Kalau di kita biasanya ada ini, definisi operasional variabel. Nah, biasanya ada bukan pembimbing sih, penguji yang minta dijelaskan itu. Ada ditambahi biasanya. Nah, itu bisa kalian, ini bisa kalian tiru sih. Ya, saya pelankan aja biar kalian ada nanti pas di YouTube bisa ngelihat. Nah, oke, ya. Nah, ini perancangan desain. Jadi langkahnya itu dijelaskan juga di sini. Ada analisis kebutuhan, perancangan desain, kemudian pengembangan dan implementasi. Nah, di situ apa aja yang dilakukan dijabarkan di bab metodologi itu kalau bisa. Jadi orang membaca itu, oh bagus ini mahasiswanya bisa menjelaskan dengan bla bla bla. Nah, teknik pengumpulan data sama teknik analisis data. Kalau di kita seringnya pakai yang itu. Pengumpulan datanya, angket dan sebagainya, dokumentasi. Nah, ini analisis datanya. Bahasa ini sedikit rawan pertanyaan juga ya. Nanti mau bisa kalian rubah bahasa yang aman aja. Nah, di sini ada ya datanya. Ya bisa biasanya dihitung aja layak enggaknya. Kemudian kriteria layak itu seperti apa, kemudian analisis responnya, karena tadi kan di kedua kan dia menyatakan analisis respon. Nah, jadi perlu ada respon dari, dia tahu responnya dari peserta didik itu seperti apa ya. Oke, ini skripsi dari Mas Dian, coba skripsi yang lain. Nah, ini skripsi mahasiswa yang lain. Oke, judul dulu ya. Pengembangan media pembelajaran permainan ludo pada materi hidrokarbon. Berarti nanti kira-kira di bab 2 itu apa aja? Coba saya tanya. Di kajian teori atau di kajian teori itu yang muncul apa aja? Saya tanya ke Binti, coba Binti. Kalau judul seperti ini apa aja yang kira-kira muncul nanti? Binti. Yang mana, Pak? Yang ini pengembangan media pembelajaran ludo. RNB, Pak. RND. Iya, yang muncul di kajian teori apa aja? Kajian teori. Kajian teori atau bab 2? Nah, apa aja coba? Halo? Binti? Halo? Iya, Pak. Apa aja coba yang muncul di kajian teori atau bab 2 ini? Kalau susah. Apa ya? Nah, nggak memperhatikan pasti dari tadi. Nah, inilah kajian teori itu. Ya, kerangka teori atau kajian teori. Binti, ya. Jadi apa Ya, aja Pak. tadi? Ya, tadi kan ada media pembelajaran kan. Sebenarnya dari judul bisa kok kan. Media pembelajaran, permainan ludo, materi hidrokarbon. Kemudian bagaimana mengembangkan materi ludo, misalnya kalau mau tahu apa lagi prestasi misalnya. Itu bisa kalian tambahkan di situ.
pengembangan apa yang akan dipakai, misalnya seperti itu bisa. Itu di kajian teori atau kerangka teori. Anggaplah itu bab 2, tapi kalau di proposal itu nggak ditulis seperti itu. Nah ya, oke. Ya, nanti Binti belajar lagi ya, yang lain juga ya. Nggak apa-apa, nanti ya kan ada contoh-contoh skripsi yang lain juga. Nah, kemudian latar belakang, kita langsung ke latar belakang. Kemudian kalau kalian membuat proposal, saran saya selalu ada daftar isi. Biar menyamakan persepsi antara penguji, pembimbing, sama kalian. Halamannya berapa langsung bisa dicek. Enak. Nah, ini adalah hal umum yang biasa disampaikan oleh para peneliti. Ini sudah bagus, sudah ada beberapa yang disampaikan penelitian yang lain, Suwardi atau buku-buku Nading Yatim Mujiono, ini hal umum aja. Baru masuk di penggunaan media. Nah, penggunaan media ini apa manfaatnya dan sebagainya. Kemudian baru masuk di berdasarkan wawancara. Nah, berarti ada celah di situ, ada kekurangan di situ. Kemudian materi apa yang dirasa materinya itu kurang, ya baru dia sampaikan di situ hidrokarbon. Ternyata hidrokarbon ini dianggap misalnya sulit untuk dipahami, makanya perlu dikembangkan sebuah media yang membantu untuk menyampaikan materi hidrokarbon ini agar lebih baik nantinya nilainya. Nah, seperti itu. Nah, dijelaskan juga banyak jenis media yang muncul belakangan ini, dan media yang digunakan dia akhirnya memakai Ludo, dia memilih Ludo karena Ludo ini udah ada penelitian sebelumnya, ternyata gini, Ludo ini membangkitkan minat dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, nanti barulah di kesimpulan ya sehubungan dengan itu, nah itu sama lah, itu hampir sama berdasarkan penelitian bla. Nah, sebenarnya sebelum kalian masuk di kesimpulan, kalian sampaikan penelitian-penelitian terdahulu, tapi nggak perlu sepanjang ini ya. Langsung ke to the point, hasil dari penelitian apa. Kemudian bagaimana mengembangkan valid, bagaimana kepraktisan. Nah, ini fatalnya diperhatikan. Nah, tapi nanti kalau kalian nyusun skripsi aja ya. Kalau ini kan kalian baru proposal. Di sini. Nah, bangga dan jumping. Nah, ini ya. Dia menuliskan 2 untuk rumusan masalah tapi munculnya 3. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti ini ya. Nah, nanti Diki nyanyi apa ya? Tolong Dian dulu ya. Oh, ini Pak Astagfirullah. Ya, suaranya Diki. Nah, ini di kajian teori tadi ya, sama dengan yang di judul. Kalian ambil aja apa aja sih yang ada di judul itu, masukkan aja di kajian teori. Kalau kalian susah memahami kajian teori itu seperti apa. Ya. Nah, kita langsung ke metodologi aja lah. Nah, metodologi ini ya Waktu dan tempat penelitian itu aja kan Pak, sama apa kemarin itu. Waktu dan tempat penelitian, ya subjek penelitian. Waktu dan tempat, teknik pengumpulan dan teknik analisis data. Kemudian proses pengembangannya seperti apa. Nah, ini biasanya kalau R&D kalian kalau bisa, nah ini jelaskan sampai dikasih gambar. Sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi lebih bagus ini. Kemudian jenis penelitiannya apa yang digunakan. Nah, ini kan ADI, tadi kan ADDI. Nah, dia pakainya sampai tahap apa. Nah, itu dijelaskan. Kemudian definisi operasional variabel itu juga dijelaskan. Ya. Subjek penelitian itu di mana dia dikasih tahu prosedur penelitian. Nah, prosedur ini harus, kalau R&D ya seperti di awal tadi saya sampaikan, R&D itu harus kalau bisa rinci. Dia itu ngapain aja di tahap ini. Analisis itu jangan cuma seperti teori yang ada di buku. Kalau kalian teori yang ada di buku, ya siapapun bisa baca. Tapi kan kalau kalian menulis dengan sendiri, ada ide tersendiri yang tersampaikan di situ. Nah, di situ kan dia melakukan wawancara, analisis materi, analisis kurikulum, kemudian tahap perancangan itu ada, atau tahap desain. Nah, disampaikan desain itu seperti apa, dia membuat instrumen ini, kemudian instrumen ini dinyatakan, instrumen yang dibuat ada mengukur produk dan kualifikasi produk. Nah, kemudian ada tahap pengembangan. Ada uji coba 1-1,
small group, kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ada apa aja yang dikumpulkan? Validasi, angket, kemudian wawancara, dan teknik analisis data itu ada analisis lembar validasi, kemudian analisis lembar angket. Nah, itu bisa kalian masukkan. Ini cara menganalisis data, analisis wawancara. Sesuaikan jumlah teknik analisis data dengan teknik pengumpulan datanya. Ya, oke. Itu saja. Ada mau ditanyakan nggak? Saya buka sesi tanya jawab. Silakan. Halo, nggak adakah pertanyaan? Halo, nggak ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada berarti ada dua kemungkinan, nggak ngerti sama sekali atau ngerti biasanya ya. Kalau dia paham, ya mungkin ada pertanyaan malahan ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, baik. Jika nggak ada pertanyaan, nanti ya jangan lupa untuk menyusun itu, menyusun judul dan sampai bukan sampai bab 3 sih, sampai metodologi ya. Sampai metodologi selesai untuk pembuatan proposal. Silakan nanti disusun dengan 3 judul yang berbeda, dengan 3 jenis penelitian yang berbeda. Ya, artinya kalian siapkan 3 proposal, tapi sambil kalian ngerjain itu, kalian boleh kok konsultasi tanya-tanya judul ya ke pembimbing kalian. Ini baiknya seperti apa, Bu? Ini baiknya seperti apa? Nah, itu ya. Biar nanti kalaupun judulnya jadi itu nggak terlalu melenceng jauh, ya. Oke, jadi kan kemarin sudah dibagi. Tapi gini ya, itu cuma mentok di pembimbing kedua dulu. Nanti kalian di situ ngajuin di inskripsi, nanti di inskripsi juga nanti paling saya kasih saran aja kalau memang sudah oke. Kalau dari pembimbing oke ya saya tanda tangan aja. Saya langsung tanda tangan langsung, kalian ajukan di inskripsi, kalian bisa ke pembimbing 1. Karena pembimbing 1 biasanya perlu surat resmi dari fakultas penunjukan pembimbing. Nah, tapi itu mungkin nanti setelah kuliah metodologi selesai. Jadi tetap kalian berusahalah untuk membuat proposal dulu berdasarkan judul-judul yang kemarin sudah kalian buat, sudah coba kalian rancang ya. Oke. Demikian kuliah dari saya, nanti saya upload, saya share lagi kepada kalian mengenai kuliah hari ini. Tugasnya buat proposal. Itu untuk UAS dan juga ya UAS lah itu. UAS. Bisa kasih tahu lah UASnya. Buat proposal itu aja. Tugas akhir kalian. 3 jenis itu, Pak. Iya, 3 jenis Diki kalau bisa. Wah. Iya, Pak. Ya, oke, baik. Demikian ya dapat saya sampaikan.